Yeay, akhirnya yang kami tunggu-tunggu datang juga. Sekarang kami kumpul di Balai Kampung Tanjung Batu untuk menerima BLT dari pemerintah Kampung Tanjung Batu. Sekarang kita dengar arahan dari Bapak Kepala Kampung Tanjung Batu. Kira-kira masyarakat mohon maaf secara terdesak. Kebetulan hari ini uang ini hampir sudah 1 minggu, sampai hari ini baru uang ini keluar. Terus yang namanya ini kita rapat secara mendesak. Aturan itu harus 1 hari kemudian kita kasih informasi dulu secara surat atau lisan kepada masyarakat bahwa hari ini tanggal ini kita akan pertemuan. Tapi kebetulan secara mendesak kita berada di sini. Dan informasi Pak Distrik harus hadir. Kita tahu masih dalam perjalanan, apa kita masih menunggu atau kita lanjut? Jadi hari ini kita bawa sedikit uang. Uang ini ada 2 tujuan, termasuk ya dibilang di sini corona secara kasar, tapi menyangkut sepertinya dibilang pelaksanaan pengembangan kesehatan posyandu dan lain sebagainya. Ya kemungkinan saya hanya membuka awal saja, nanti disampaikan oleh 2 pendamping kita. Kebetulan kita punya sekretariat, juga ada Bapak satu yang mungkin akan memberi penjelasan. Harap masyarakat tenang dan ikuti selanjutnya. Oke, sekarang kita dengar arahan dari pendamping Kampung Tanjung Batu. Kita tuh uang yang ada di depan sesuai hasil musrenbang yang diprioritaskan, artinya yang diutamakan itu yang masuk di tahap 1. Sama tahap 1 kemarin kan sama-sama bukan saya sendiri, tapi kan masyarakat semua hasil kesepakatan masyarakat BLT, karena yang diprioritaskan itu BLT sama stunting, kemudian COVID masuk di tahap 1. Kita semua serembang, namun ada perubahan itu yang 40% tahap 1 itu berubah menjadi dibagi jadi 3, jadi 15% tahap 1, kemudian 15% juga tahap 2, terakhir tahap 3 itu 10%. Dari pagu anggaran yang tadi kita bilang 40% tahap 1 yang COVID, stunting, kemudian BLT, itu dibagi jadi 3 lagi. Jadi dari hitung-hitung pagu anggaran untuk Tanjung Batu tahap 1 yang bisa didanai tahap 1 ini hanya BLT. Sisa dari BLT itu hanya berapa puluh juta, sehingga kita kasih masuk stunting. Jadi untuk kegiatan tahap 1 ini BLT dan stunting. Di dalam stunting itu kan kemarin kesepakatan hasil musrenbang, Bapak Ibu dorang sampaikan untuk sembako toh. Nah, itu ada di hasil musrenbang, itu ada di berita acara. Kita tuang dalam berita acara, jadi itu dasar hukum. Kalau sampai kita pendamping rubah kegiatan yang ada di berita acara, maka Bapak Ibu dong boleh berhak lapor kita, karena kita yang buat draft tidak sesuai dengan hasil keputusan musrenbang. Oleh sebab itu
dari pagu anggaran yang tadi saya bilang ada perubahan yang 40% dia rubah jadi 3 tahap itu. Satu tahap itu hanya bisa dilayani BLT sama stunting. Sebagian nanti masuk tahap 2 COVID yang tadinya kita bilang 106 itu dia masuk nanti tahap 2 karena dia punya dana kan 100 lebih. Kita hitung BLT tahap 1 karena diprioritaskan tahap 1 itu BLT sehingga dana sisa dari BLT itu tidak cukup untuk menjawab COVID. Sehingga sisa dari BLT itu kita masukkan stunting. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Hanya tahap 1 itu dia punya dana hanya 174 juta. Stunting dan BLT. Nanti sisa COVID itu dia masuk di tahap 2, 15% lagi. Terus peraturan ini, perubahan ini bukan kami pendamping ataupun satker ataupun dinas, itu bukan kami yang berubah, langsung dari Kementerian Keuangan. Kita tidak tahu mungkin alasan apa sampai dia bisa ubah, tidak tahu. Itu kita juga kerja sesuai perubahan yang ada. Jadi saya harapkan masyarakat artinya kita menyesuaikan diri saja dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita tidak bisa banyak komplain, tetapi tetap usulan tetap terrealisasi karena seperti itu hasil kesepakatan masyarakat. Seperti begitu. Selanjutnya mungkin saya kasih waktu untuk bos di sekretariat mungkin tambah. Sekarang kita dengar arahan lagi dari Bapak Sekretariat. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat Bapak Lampung, dan warga masyarakat. Sedikit banyaknya apa sudah disampaikan oleh Habib Lampung bahwa memang ada perubahan dari 50 tentang cara penyaluran. Yang kemarin kan kita dapat 40 20 kemarin ya 20 ya sekarang sudah 40 20. Tapi di dalam 40 itu ada 3 kali salur juga. Jadi salur pertama itu 15%, salur kedua 15%, dan salur ketiga yang 10%. Kenapa itu? Karena kemarin kan kita tahu sudah wabah yang melanda kita dunia ya, pandemi COVID, dan itu sehingga kita juga tidak bisa bekerja. Mereka sama mereka dengan kebijakan bahwa mereka memberikan BLT dengan dana desa ini. Itu yang kita buru-buru, sedangkan kita juga sendiri punya dokumen-dokumen. Kan kemarin kita langsung dokumen keluar ini, tapi sekarang tidak. Kita cuma masukkan di kakak, minta daftar kakak, dan itu kita kirim uangnya keluar. Itu yang menjadi tapi itu semua nanti berjalan pada akhirnya di tahap ketiga semua harus masuk semua. Maksudnya masuk semua itu mulai dari data-data yang sudah dibeli sampai ada pertanggungjawaban. Jadi salur pertama ini kita cuma dapat 15%, yaitu cuma cukup untuk berapa kakak. Nah, nanti kakak berikutnya tunggu salur yang kedua 15% berikutnya. Dan jangan sampai masyarakat bilang begini, aduh kita yang lain belum dapat. Ya memang belum dapat, karena memang tata caranya demikian. Jadi tidak lama, dalam bulan ini, dalam minggu ini juga keluar. Yang penting begitu salur pertama ini langsung dia punya itu ada formatnya yang data punya, dia punya nomor ini besar uangnya, tanda tangan semua selesai, itu kasih masuk lagi ke Barat, kita kirim salur kedua 60.
paling lama mungkin 1 minggu. Tapi 1 minggu itu yang penting cepat masuk apa yang sudah disepakati di dalam pertama ini. Kalau pertama ini kita jalankan kalau kedua tidak cepat masuk. Karena kalau kedua sudah sementara sebagian sudah masuk. Jadi ya banyaknya mungkin musim kemarin sudah dibicarakan ya mengenai ini, karena memang pemain yang kerja bersama kita bukan kita yang punya mau, tapi memang dari atasannya mereka yang dalam arti kata ya ini Bapak Kepala Kampung sendiri yang berhadapan dengan masyarakat. Makanya itu kita sosialisasikan pelan-pelan, jangan sampai ya salur ini yang pertama mungkin cuma 53 kakak ya. Nah nanti salur kedua baru yang berikutnya. Nah kira-kira itu sekian dari saya. Nanti sorry. Apa salur pertama ini kalau kasih semua masuk pertamanya? Tanjung Batu itu semua salur pertama ini masuk semua oh maaf saya yang tidak kuat bahwa salur pertama ini masuk semua kakak masuk. Jadi ya syukur alhamdulillah karena memang dia punya kakak sedikit ya, jadi uangnya cukup. Ada yang sampai 300 kakak, nah itu baru cukup saluran. Tapi ya syukur dari Batu salur pertama seperti saya itu, makanya ada itu langsung kasih masuk standing berikutnya ya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Bapak Kampung. Silakan. Terima kasih. Kita sudah dengar. Jadi terus terang, ingat saya debat dengan pendamping harus hari ini di sini masyarakat dengar lihat uang baru. Tapi aturan itu pendamping harus belanja barang-barang baru bawa baru serahkan. Jadi di sini saya sampaikan bahwa terus terang dalam musrembang ini terutama keamanan kita, kesehatan kita. Catatan dari rumah sakit sepertinya dikeduakan. Jadi yang keluar ini tidak mencakup seperti pengobatan, semprot, apa ini masker dan lain-lain. Mungkin itu kedua, ketiga. Tapi bagi saya itu harus ini yang lebih luas. Dan ini harus dibelanjakan oleh rumah sakit sendiri. Tidak boleh pendamping kah, tidak boleh kepala kampung kah, dia yang tahu segala-galanya. Yes. Hari ini bapak-bapak tahu bahwa yang tercantum di sini sepertinya kamu dapat uang 1.800.000 terus dapat lagi banyak apa ini. Tapi dalam tengah kamu makan ini penyakit saya sudah tahu. Biar kamu makan penyakitnya terus mau sakit, saya tidak ada urusan di sini. Maksud kita harus persiapan, maskernya, spirenya orang jaga di sini, orang datang, masuk harus kasih dia. Tapi ini korupsi. Dengar toh masyarakat toh? Kalau ada yang nanti lihat di situ mungkin tidak pas, laporkan saja ke teman kita dulu. Terus masalah penggunaan anggaran ini tolong gunakanlah nanti hal-hal yang positif. Jangan sampai setelah ini nanti dibagi, karena di kampung-kampung lain itu saya lihat
justru mulai siram rame. Nanti kita tangkap kan mati di belakang sana. Kasihan, nanti bilang sudah kasihan toh. Barang itu sudah tidak bisa diputar lagi. Nyawa kalau sudah hilang tidak bisa ditarik lagi. Kok masuk lagi? Tidak bisa. Jadi tolonglah, ada anak-anak, ada istri, jangan luas. Saya kan yang kepala keluarga, saya minta 1 juta lah. Anak-anak kasih 100. 1 juta turun dia, pura 9. Bisa ini? Bisa kan tidak? Bisa. Nah, jangan sampai nanti saya dengar lagi nanti ada ya keributan. Kalau memang belum paham, tolong sekarang juga disampaikan di sini. Jangan nanti sudah di belakang kita sudah pulang tahu-tahu jendela, pica, pintu tidak ada. Kira-kira ada permasalahannya tidak ini? Kalau mungkin masih ada undang-undang nanti sampaikan. Bisa? Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau nanti ya seperti tadi saya sampaikan komunikasi sama kita. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mau menyampaikan pesan Kamtibmas saja. Ini pemerintah sudah bantu kita memberi uang, jadi menggunakan uang ini baik-baik. Jangan bapak dan terima uang, ibu dan terima uang kalau digunakan dengan aja. Nanti lo repot sendiri. Terima uang, berapa yang lo kasih sudah, terima itu saja. Bersyukur karena masih ada yang mau perhatikan kita orang. Siapa lagi yang mau perhatikan kita orang toh? Jadi berapa yang pemerintah lo kasih kita bersyukur. Jangan terlalu banyak bicara nanti. Ini sekarang zaman Facebook apa? Itu lo bilang aduh, kita terima uang begini. Yo, kemarin kamu terima baru kamu bicara, sekarang ada terima baru bicara lo maunya apa? Jadi pokoknya yang ada itu terima dan pergunakan secara baik, itu saja. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih Oke, sekarang saatnya untuk pembagian uang BLT. Sekian video dari saya. Jangan lupa like and subscribe.